Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan dimanapun Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian berada. Perkenalkan, saya Putri Cahyani. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai analisis Resource Based Theory atau RBT dalam manajemen operasi internasional. Pertama-tama, mari kita mengenal terlebih dahulu mengenai Resource Based Theory atau disingkat RBT. Teori ini pertama kali dipelopori oleh Pierre Beneveld pada tahun 1984 yang kemudian dikembangkan oleh J.B. Berney pada tahun 1991, di mana konsep ini menekankan bahwa keunggulan kompetitif perusahaan berasal dari sumber daya dan kapabilitas yang unik dan sulit ditiru dalam perusahaan itu sendiri. Menurut J. Berney, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dapat dicapai jika perusahaan memiliki dan mampu memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas yang memenuhi kriteria tertentu, yang kemudian dikenal sebagai kerangka Frio atau FRIN. Sumber daya tersebut dapat berupa aset berwujud atau tangible maupun tidak berwujud atau intangible. Selanjutnya, mari kita bahas lebih dalam mengenai konsep RBT ini. Pertama, konsep utama dari RBT ini meliputi 3 poin, yakni sumber daya, kapabilitas, dan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Sumber daya atau resource merupakan aset berwujud maupun tidak berwujud yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk merumuskan dan menerapkan strateginya, di mana sumber daya berwujud adalah suatu aset fisik dan finansial yang dapat diidentifikasi dengan mudah dan sumber daya ini seringkali dapat diperoleh di pasar terbuka. Contohnya seperti pabrik, mesin, teknologi, dan juga modal. Sementara untuk sumber daya tidak berwujud merupakan aset non-fisik dan biasanya merupakan sumber daya yang sulit ditiru atau lebih berpotensi menciptakan keunggulan kompetitif. Contohnya seperti reputasi merek, pengetahuan, hak paten, budaya perusahaan, dan juga hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, capabilities merupakan kemampuan perusahaan untuk mengkoordinasikan dan memanfaatkan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Kapabilitas ini seringkali bersifat kompleks, terintegrasi, dan terbentuk melalui proses pembelajaran organisasi dalam jangka panjang. Contoh dari kapabilitas ini adalah dalam pengembangan produk baru, kemudian manajemen rantai pasokan yang efisien, atau pemasaran yang kreatif. Kemudian yang ketiga, ada keunggulan kompetitif berkelanjutan, yakni merupakan suatu keunggulan yang terjadi ketika perusahaan mampu menciptakan nilai yang tidak dapat ditiru dan disamai oleh pesaing dalam jangka panjang. Berkaitan dengan 2 poin sebelumnya, keunggulan ini dicapai ketika sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan sulit ditiru oleh pesaing, sehingga memungkinkan profitabilitas dalam jangka panjang. Selanjutnya terkait kerangka FRIN atau FRIO. Dalam konsep RPT, terdapat suatu kerangka yang sistematis bagi manajer agar dapat melakukan analisis internal dan mengidentifikasi sumber daya serta kapabilitas mereka, yakni berupa kerangka FRIN atau FRIO, yang berfungsi untuk mengevaluasi apakah suatu sumber daya tersebut dapat menjadi sumber daya keunggulan kompetitif. FRIN atau FRIO ini merupakan singkatan dari valuable, rare, inimitable, dan non-substitutable atau organized. Variabel atau bernilai, artinya sumber daya atau kapabilitas harus mampu menciptakan nilai, baik melalui peningkatan efisiensi maupun diferensiasi bagi perusahaan untuk memanfaatkan peluang atau menetralisir ancaman di lingkungannya. Nah, jadi di suatu sumber daya tidak berharga, dia tidak akan memberikan keunggulan apapun. Contohnya di industri otomotif saat ini, kapabilitas dalam mengembangkan kendaraan listrik yang sangat efisien itu sangat berharga karena merespon peluang pasar dan ancaman dari regulasi emisi. Kemudian rare atau langka, artinya sumber daya atau kapabilitas yang dimiliki tidak banyak dimiliki oleh banyak pesaing. Sehingga jika semua pesaing memiliki sumber daya yang sama, sumber daya tersebut hanya akan menghasilkan competitive parity, bukannya menjadi keunggulan. Contohnya, meskipun banyak perusahaan otomotif memiliki pabrik, kapabilitas untuk memproduksi mobil dengan tingkat daya defect yang sangat rendah seperti contohnya di Milko Delta itu sangat langka. Kemudian yang ketiga atau inimitable atau sulit ditiru, di mana sumber daya yang dimiliki itu sulit ditiru karena berbagai faktor. Umumnya, faktor yang menyebabkan sumber daya sulit ditiru disebabkan oleh adanya kondisi sejarah yang unik, yakni sumber daya tersebut telah berkembang selama periode waktu yang sangat lama.
dan telah melalui serangkaian keputusan dan berbagai peristiwa unik yang tidak dapat direplikasi. Contohnya adalah reputasi merek dari brand high-end, misalnya seperti Rolex atau Hermes, atau yang sebagainya, yang dibangun selama puluhan tahun. Kemudian faktor yang kedua ada ambiguitas kausal, yakni pesaing tidak dapat memahami dengan pasti hubungan sebab akibat antara sumber daya atau kapabilitas dan keunggulan kompetitif yang dihasilkan. Jadi intinya mereka itu tahu apa yang dilakukan perusahaan agar menjadi sukses, tapi tidak tahu bagaimana atau mengapa cara itu berhasil. Contohnya penerapan suatu budaya organisasi perusahaan. Dan faktor yang ketiga yakni kompleksitas sosial, yakni sumber daya tersebut berasal dari interaksi sosial yang kompleks. Contohnya seperti hubungan tim kerja, kepercayaan, budaya, dan juga jaringan informal. Kemudian yang keempat yakni non-substitutable atau organized, yakni sumber daya tersebut tidak mudah digantikan oleh sumber daya lain dan didukung oleh struktur organisasi yang tepat. Suatu perusahaan harus memiliki struktur organisasi, sistem manajemen, dan proses yang tepat untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi sumber daya dan kapabilitasnya. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, dia memiliki teknologi AI yang sangat canggih. Namun, jika tidak ada departemen data science atau yang terorganisir dengan baik, budaya yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data, maka nilai dari teknologi AI itu tidak akan terwujud. Kemudian, manfaat penerapan konsep RBT bagi perusahaan. Yakni yang pertama, membantu untuk mengidentifikasikan kekuatan internal yang dapat dimanfaatkan secara global. Dan yang kedua, menentukan sumber daya mana yang layak diinvestasikan lebih lanjut. Kemudian, menyelaraskan strategi operasional dengan kapabilitas inti perusahaan. Dan kemudian, menghindari strategi imitasi yang hanya berfokus pada faktor eksternal. Selanjutnya, penerapan RPT dalam operasi internasional. Di sini saya mengambil studi kasus pada perusahaan Toyota. Toyota Motor Corporation merupakan perusahaan multinasional asal Jepang yang telah menjadi pemimpin global dalam industri otomotif terbesar di dunia dengan operasi di lebih dari 170 negara. Toyota dikenal luas atas keberhasilannya dalam mengelola operasi internasional melalui sistem produksi yang efisien dan budaya organisasi yang kuat. Keberhasilan Toyota ini tidak hanya disebabkan oleh skala ekonominya, tetapi juga karena memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas unik yang dimiliki dan sejalan dengan prinsip RBT. Beberapa sumber daya dan kapabilitas utama yang dimiliki Toyota antara lain yang pertama, Toyota Production System atau TPS. TPS ini merupakan filosofi manajemen sistem produksi yang menekankan pada eliminasi pemborosan dan untuk mencapai efisiensi produksi yang maksimal. Yang kedua ada budaya organisasi Toyota, di mana budaya kerja Toyota menekankan pada budaya pembelajaran berkelanjutan, kerja tim, dan keterlibatan karyawan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga ada manajemen rantai pasok global. Toyota ini memiliki kemampuan koordinasi rantai pasok lintas negara yang sangat kuat, sehingga memungkinkan perusahaan merespon perubahan pasar dengan cepat. Dan yang keempat ada reputasi merek. Reputasi dari Toyota ini sebagai produsen kendaraan berkualitas tinggi dan andal merupakan aset tidak berwujud yang sangat bernilai. Selanjutnya, berdasarkan hasil identifikasi dan kapabilitas spesifik yang dimiliki oleh Toyota, pertama ada Toyota Production System atau TPS, dikenal juga sebagai Lean Manufacturing. Seperti yang telah saya sampaikan di slide sebelumnya, TPS ini merupakan sebuah filosofi manajemen yang berfokus pada eliminasi pemborosan untuk mencapai efisiensi maksimal. Kapabilitas ini unik karena bukan hanya berasal dari mesin atau teknologi yang dapat dengan mudah dibeli, melainkan dari seperangkat prinsip, praktik, dan budaya yang tertanam kuat dalam setiap aspek operasional Toyota. TPS ini mencakup dua prinsip utama, yakni just in time dan Jidoka untuk efisiensi tinggi dan kualitas superior di pabrik internasional. Just in time atau JIT adalah prinsip yang bertujuan untuk menghasilkan apa yang dibutuhkan saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang dibutuhkan sehingga dapat meminimalkan pemborosan dalam bentuk persediaan, ruang penyimpanan, dan juga waktu tunggu. Untuk menerapkan JIT secara global, Toyota membangun jaringan pemasok yang sangat terintegrasi dan andal di setiap wilayah operasinya.
Mereka tidak hanya membangun pabrik perakitan, tapi juga mengembangkan pemasokan lokal untuk memastikan aliran suku cadang lancar dan juga datang tepat waktu. Kemudian yang kedua ada Jidoka, yakni suatu prinsip otomatisasi dengan sentuhan manusia, di mana setiap mesin dan proses dirancang untuk berhenti secara otomatis jika terjadi suatu deteksi anomali atau cacat, dengan memberdayakan pekerja untuk menarik sebuah tuas andon atau sistem peringatan untuk menghentikan jalur produksi jika ditemukan masalah, sehingga dapat mencegah produksi cacat menyebar ke proses selanjutnya dan juga mendorong penyelesaian masalah di akar penyebabnya. Selanjutnya, budaya organisasi dari Toyota. Kapabilitas manajerial dan budaya organisasi yang kuat memungkinkan Toyota mempertahankan keunggulan kompetitifnya di berbagai pasar nasional. Budaya ini disebut sebagai The Toyota Way, yang menjadi poin penunjang dari penerapan TPS. Budaya ini didasarkan pada prinsip-prinsip seperti yang pertama, respect for people, yakni menghargai dan memberdayakan setiap karyawan untuk berkontribusi pada peningkatan berlanjutan. Kemudian challenge, yakni memiliki visi jangka panjang dan berani menghadapi tantangan dengan kreativitas dan keberanian. Kemudian ada kaizen, yakni komitmen organisasi yang tak tergoyahkan untuk terus-menerus meningkatkan proses dan juga produknya. Kemudian ada genji genbutsu, yakni prinsip pergi dan lihat sendiri, di mana mendorong manajer untuk memahami masalah secara langsung di lapangan, sehingga bukan hanya dari laporan. Kemudian ada juga teamwork, yakni mendorong kolaborasi dan pertumbuhan bersama. Kemudian Toyota memiliki kemampuan koordinasi rantai pasok lintas negara yang sangat kuat, yakni dengan menggunakan fondasi dari TPS yang sebelumnya telah kita bahas, sehingga memungkinkan perusahaan merespon perubahan permintaan pasar dengan cepat. Selain itu, Toyota tidak memperlakukan pemasok hanya sekedar sebagai mitra transaksional. Sebaliknya, mereka itu justru membangun hubungan jangka panjang yang sangat erat atau model keiretsu. Contohnya, Toyota itu menghindari berganti pemasok hanya untuk mendapatkan harga termurah, dan juga cenderung menginvestasikan waktu dan sumber dayanya untuk mengembangkan kemampuan pemasoknya. Kemudian dari merek Toyota sebagai produsen kendaraan berkualitas tinggi dan andal, merupakan reputasi yang dibangun selama puluhan tahun melalui konsistensi kualitas dan juga kepuasan pelanggan. Citra sebagai kendaraan yang tahan lama, andal, dan juga hemat diperoleh dari konsistensi dan standar kualitas global yang secara bertahap membangun reputasi merek yang tak tertandingi. Nah, dari penerapan RBT yang telah dilakukan, ini mempengaruhi berbagai keputusan strategi si Toyota. Antara lain yakni yang pertama ada pemilihan pasar. Toyota ini memilih pasar internasional berdasarkan kesesuaian antara kapabilitas internal dan juga potensi pasar. Toyota cenderung memasuki pasar di negara dengan potensi volume tinggi, seperti contohnya di Amerika Serikat dan Cina, di mana kualitas tinggi, kemudian keandalan, dan juga efisiensi biaya sangat dihargai oleh konsumen. Yang kedua, metode masuk pasar. Toyota ini sering menggunakan strategi joint venture yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengetahuan pasar lokal dari mitra lokal atau strategi wholly owned subsidiary, yakni mengubah kepemilikan menjadi anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Hal ini memungkinkan Toyota dalam kontrol penuh atas operasi, kemudian rantai pasokan, dan juga yang terpenting transfer budaya dari kapabilitas TPS tanpa resiko kebocoran pengetahuan ke mitra lokal. Kemudian yang ketiga ada strategi operasional global. Toyota ini mengadopsi strategi global terintegrasi dengan adaptasi lokal atau globalization. Strategi operasi global Toyota didasarkan pada konsep produksi lokal, yakni build where you sell. Mereka membangun pabrik perakitan besar di setiap pasar utama, seperti contohnya di Amerika Utara, Eropa, Asia. Kemudian secara sistematis mentransfer kapabilitas TPS ini ke setiap pabrik baru. Toyota ini juga mengirim insinyur dan manajer berpengalaman dari Jepang untuk melatih tenaga kerja lokal, kemudian mendesain ulang tata letak pabrik dan menanamkan budaya kaizen sehingga standar operasional tetap konsisten tetapi juga fleksibel terhadap kondisi lokal.
Selanjutnya, tantangan dalam mengolah sumber daya global. Meskipun memiliki sumber daya yang unggul, Toyota ini juga menghadapi tantangan signifikan dalam mengolah sumber dayanya secara global. Antara lain yang pertama, tantangan transfer pengetahuan dan budaya, di mana dalam mentransfer pengetahuan mengenai TPS dan juga budaya The Toyota Way keluar Jepang merupakan tugas yang cukup sulit, dikarenakan prinsip-prinsip tersebut sangat terkait dengan budaya Jepang yang bersifat kolektif dan juga menghormati hierarki. Contohnya di negara dengan budaya yang lebih individualis seperti Amerika Serikat atau dengan norma tenaga kerja yang berbeda seperti di Eropa, menanamkan budaya ini membutuhkan waktu dan juga investasi yang besar dan juga adaptasi dalam pola pikir kerja. Tantangan yang kedua yakni kerentanan rantai pasokan global. Walaupun prinsip GIT sangat efisien, namun hal ini juga dapat membuat rantai pasokan rentan jika terjadi gangguan global. Contoh nyatanya yang terjadi yakni pada peristiwa gempa bumi dan tsunami di Fukushima, Jepang pada tahun 2011 dan juga adanya wabah COVID-19, di mana ketika suatu pabrik komponen kunci berhenti beroperasi, seluruh jaringan produksi global dapat terhambat. Kemudian yang ketiga ada risiko kebocoran pengetahuan. Melalui joint venture atau melalui karyawan yang pindah ke perusahaan pesaing, terdapat risiko bahwa pengetahuan atau data rahasia tentang TPS ini dapat bocor. Kemudian yang keempat ada tantangan adaptasi terhadap perubahan paradigma industri. Di saat ini, industri otomotif sedang mengalami transformasi besar-besaran menuju kendaraan listrik atau EV, kemudian ada otonom terhubung dan berbagai atau disingkat CASE. Sumber daya dan kapabilitas yang selama ini menjadi dasar keunggulan Toyota, seperti mesin internal yang efisien dan manufaktur yang presisi, kemungkinan akan bergeser dan tidak lagi menjadi penentu utama kesuksesan seperti yang telah berjalan selama ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis studi kasus tersebut, dapat kita simpulkan Resource Based Theory atau RBT memberikan kerangka konsepsional yang kuat dalam memahami keberhasilan operasi internasional perusahaan multinasional Toyota di panggung global. Kemudian penerapan RBT menunjukkan bahwa sumber daya internal secara langsung mempengaruhi keputusan strategis, mulai dari pemilihan pasar, metode masuk, hingga desain jaringan operasi global. Kemudian, inti dari kesuksesan Toyota tersebut adalah sistem produksi Toyota atau TPS yang didukung oleh budaya perusahaan yang kuat, yakni Toyota The Way, dan reputasi merek yang kokoh. Kemudian, sumber daya tidak berwujud seperti sistem produksi, budaya organisasi, dan kapabilitas manajerial memerankan peran kunci dalam keberhasilan operasi internasional. Selanjutnya, berikut adalah beberapa rekomendasi strategis yang dapat saya berikan untuk meningkatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif Toyota di masa depan. Yang pertama, identifikasi dan mengembangkan kapabilitas inti yang sulit ditiru, kemudian menginvestasikan dan mempercepat pengembangan kapabilitas di bidang EV dan perangkat lunak, kemudian menyelaraskan strategi operasi internasional dengan kekuatan internal, serta memanfaatkan reputasi merek untuk memimpin transisi menuju mobilitas berkelanjutan. Selain itu, bagi manajer operasi internasional, penerapan RBT memberikan beberapa implikasi penting, yakni dalam pengambilan keputusan lokasi dan desain operasi global, kemudian pengelolaan sumber daya manusia internasional, kemudian implikasi sinergi antara strategi global dan juga lokal, serta pengembangan kapabilitas yang berlanjutan dan adaptif. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.